Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh adik-adik. Berjumpa lagi dengan Kak Nova. Baiklah, pada pagi hari ini Kak Nova akan membacakan dongeng tentang Cinderella. Sebelum Kak Nova membacakan dongeng tentang Cinderella, adik-adik jangan lupa untuk like, comment, and subscribe. Dan jangan lupa juga adik-adik share ke teman adik-adik ya. Baiklah, Kak Nova akan membacakan tentang dongeng Cinderella. Pada zaman dahulu, di sebuah kerajaan, tinggallah seorang anak perempuan yang sangat cantik dan baik hatinya. Ia tinggal bersama kedua kakak dan ibu tirinya. Ayah dan ibunya sudah meninggal. Ia dipaksa mengerjakan pekerjaan rumah setiap hari. Setiap hari, ia selalu disiksa, tetapi ia tetap menyayangi ibu dan kakak tirinya meskipun mereka sudah sangat jahat kepadanya. Kakak-kakaknya yang sangat jahat memanggilnya Cinderella, yang artinya gadis yang sangat kotor. Menurut mereka, itu adalah panggilan yang cocok untuk Cinderella. Suatu hari, ada sebuah undangan pesta dansa dari istana untuk semua gadis. Gadis yang beruntung dapat menikah dengan pangeran yang sangat tampan. Ibu dan kedua kakak tirinya sangat senang mendengar kabar tersebut. Aku sangat ingin segera ke istana dan berdansa dengan pangeran, ujar kakak sulungnya. Hai, jangan mimpi kak. Aku lebih cantik darimu. Jika nanti aku jadi putri raja, ibu pasti akan sangat bangga dan bahagia, jawab kakak keduanya dengan wajah berseri. Siapapun di antara kalian yang akan menikah dengan pangeran, itu akan membuat ibu sangat bahagia. Keluarga kita akan menjadi terpandang, ujar ibu tirinya menengahi kedua anaknya. Hari yang dinanti pun telah tiba. Mereka memakai gaun yang paling indah dan sangat mahal. Kedua kakak tirinya mulai berdandan dengan sangat cantik. Cinderella sangat ingin ikut dan bertanya kepada ibunya, bolehkah aku ikut ke pesta dansa bersama ibu? Tanyanya dengan suara memelas. Hahaha, dasar Cinderella bodoh. Kau tinggal di rumah selama kami pergi. Bersihkan semua ruangan, cuci piring dan baju. Dan kamu sangat jelek. Pangeran tidak akan melihatmu meskipun kau datang ke sana, jawab ibu tirinya. Kau bahkan sangat bau Cinderella. Jika kamu ikut, kamu akan membuat kami malu, tambah kakak tiruannya. Tapi aku sangat ingin ikut kak. Cinderella mencoba mempertahankan keinginannya. Walaupun Cinderella sudah memohon, ibu dan kakaknya tidak mengizinkan dia datang ke pesta dengan pangeran tampan. Ibu Cinderella dan kakak-kakaknya pergi dengan perhiasan yang mewah, sedangkan Cinderella masuk ke dalam kamar. Ia sedih dan berkata, aku sangat ingin pergi. Seandainya aku bisa pergi ke pesta dansa dan dapat bertemu dengan pangeran, tetapi aku juga tidak dapat pergi dengan pakaian kotor dan bau seperti ini. Tapi aku ingin sekali pergi, ujarnya dalam hati. Cinderella menangis di dalam kamar. Tiba-tiba, ada cahaya yang sangat terang dan gemuruh di sampingnya. Muncullah ibu peri yang sangat baik hati. Cinderella, berhentilah kamu menangis. Berhentilah kamu menangis. Ia sangat terkejut. Di sebelahnya ada seorang ibu peri sambil tersenyum ramah. Aku ibu peri yang akan menolongmu pergi ke pesta dansa itu. Tapi sebelum itu, kamu harus mencari 6 tikus, 6 kadal, dan labu emas. Kamu dapat mendapatkan itu di kebun belakang, dan kemudian bawakan ke sini. Cinderella segera mencari labu emas, 6 tikus, dan 6 kadal. Cinderella segera membawanya. Ibu peri menghampiri mereka satu persatu, dan dengan tongkatnya, labu emas berubah menjadi pedati emas yang sangat indah. Ke-6 tikus berubah menjadi 6 kuda berwarna keemasan.
dan kadal menjadi pengawal dengan berbadan kekar, Cinderella sangat terkejut. Lalu Ibu Peri menghampirinya dan mendengar tongkatnya. Pakaian Cinderella yang sangat jelek dan kotor berubah menjadi gaun emas yang sangat berkilau dengan perhiasan yang sangat indah berkilau. Cinderella pengaruh sihir. Cinderella menari-nari dengan sangat gembira sebelum ia pergi. Ibu Peri berpesan, Cinderella, pengaruh sihir ini akan lenyap setelah lonceng pukul 12 malam. Karena itu, tepat pukul 12 malam, kamu harus meninggalkan pesta dansa. Baiklah Ibu Peri, aku akan ingat pesan ini dalam meninggalkan pesta tepat pukul 12 malam. Terima kasih Bu Peri, jawab Cinderella, dan ia langsung menaiki kendaraannya. Ketika Cinderella tiba di pesta, dia tampak sangat cantik. Ia langsung masuk ke dalam aula istana. Begitu ia masuk ke dalam, semua mata tertuju padanya. Mereka sangat terkejut dan sangat bangun dengan kecantikan Cinderella. Bahkan, ibu dan kedua kakak tirinya tidak mengenali siapa putri cantik itu. Putri itu sangat cantik sekali. Putri dan negara mana secantik itu? Tanya mereka. Pangeran tampan pergi menghampiri Cinderella. Putri, kau sangat cantik sekali. Maukah kamu berdansa denganku? Ujar pangeran. Iya, aku mau pangeran, jawab Cinderella sambil tersenyum. Mereka berdua berdansa dengan rasa bahagia. Pangeran berkata, kamu adalah wanita yang selama ini yang aku cari. Cinderella sangat bahagia dan lupa waktu. Ternyata jam mulai mendekati pukul 12. Maafkan aku pangeran, aku harus segera pulang. Cinderella menarik tangannya dari genggaman pangeran dan langsung berlari keluar istana. Tiba-tiba di tengah perjalanannya keluar istana, sepatunya terlepas sebelah. Cinderella terus berlari. Pangeran berlari mengejarnya dan menemukan sepatu kaca milik Cinderella di tengah anak tangga. Pangeran langsung mengambil sepatu itu. Aku akan mencari pemilik sepatu ini, katanya dalam hati. Cinderella kembali menjadi gadis kotor dan berdebu. Namun, ia sangat bahagia karena dapat pergi ke pesta dan berdansa dengan pangeran. Suatu pagi, pangeran dan para prajuritnya pergi dari rumah ke rumah untuk mencari kaki yang cocok dengan sepatu kaca tersebut. Ia mencari sampai ke pelosok negeri untuk mengocokkan sepatu kaca. Namun tidak ada dari mereka yang cocok. Akhirnya tibalah di rumah Cinderella. Kedua kakaknya sangat senang dan tidak sabar untuk mencoba sepatu itu. Permisi, kami mencari gadis yang kakinya cocok dengan sepatu kaca ini, kata para pengawal. Kedua kakak tirinya mencoba sepatu kaca itu. Kaki mereka berdua terlalu besar, tapi terus memaksanya masuk. Pengawal melihat Cinderella. Hei kamu, kemari cobalah sepatu ini. Cinderella menjulurkan kakinya masuk ke dalam sepatu itu. Ternyata sepatu kaca tersebut sangat cocok. Ternyata kamulah putri yang dicari pangeran, seru salah satu pengawal gembira. Cinderella, selamat. Cinderella langsung menoleh ke belakang. Di sana telah berdiri Ibu Peri yang baik hati. Hiduplah dengan bahagia dengan pangeran, katanya. Ibu Peri langsung menghampiri dan menggerakkan tongkatnya dan membaca mantra Simsalabim. Cinderella berubah menjadi putri dengan memakai gaun yang sangat indah. Pengawal langsung membawa Cinderella ke istana. Sesampainya ia di istana, pangeran menyambutnya dengan gembira dan tersenyum. Cinderella dan pangeran akhirnya menikah dan hidup sangat bahagia selama-lamanya. Pesan moral dari cerita dongeng Cinderella adalah berbuat baik, rajin serta bersyukur akan mendatangkan kebahagiaan dan rezeki dari jalan yang tidak kita sangka. Terima kasih.
Itulah dongeng cerita dari Kakak Nova yang berjudul Cinderella. Terima kasih untuk adik-adik. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.